Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faisal Hidar dengan NIM 230401010232 dari kelas IF 305 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Ingin menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester yaitu tentang menjaga kedaulatan teritorial dari ancaman demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang pertama ada latar belakang dan identifikasi masalah, yaitu posisi strategis dan rentan. Ada dua poin utama yaitu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, sekitar 17.000 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yang terletak di persilangan dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadikan posisi geopolitik Indonesia sangat penting. Selanjutnya ada ancaman kedaulatannya. Yang pertama, ancaman eksternal yaitu pelanggaran batas wilayah sengketa, perbatasan, dan klaim sepihak asing. Lalu ada ancaman kedua yaitu ancaman internal melalui gerakan separatisme, radikalisme, dan konflik horizontal, serta ancaman non-tradisional yaitu perang cyber atau cyber warfare, hoax, dan propaganda ideologis. Baik, slide selanjutnya yaitu ada tabel data empiris. Pertama ada jenis ancamannya yaitu di sengketa wilayah laut yang berlokasi di Laut Natuna Utara, dan bentuk pelanggarannya yaitu klaim sepihak dan pelanggaran TTE, serta dampak yang ditimbulkan yaitu gangguan kedaulatan dan keamanan nasional. Jenis ancaman yang kedua yaitu pelanggaran wilayah udara yang berlokasi di wilayah perbatasan udara dalam bentuk pelanggaran pesawat asing tanpa izin, serta dampak yang ditimbulkan yaitu ancaman terhadap kedaulatan udara. Serta jenis ancaman yang ketiga yaitu illegal fishing atau mancing secara ilegal yang berlokasi di perairan Indonesia dalam bentuk pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal, dan dampak yang ditimbulkan yaitu kerugian ekonomi dan ekologi. Yang selanjutnya ada jenis ancaman separatisme, yaitu yang berlokasi di beberapa wilayah Indonesia dalam bentuk pelanggaran gerakan pemisahan diri, dan dampak yang ditimbulkan yaitu ancaman keutuhan NKRI. Jenis ancaman yang kelima yaitu kejahatan lintas negara yang berlokasi di wilayah perbatasan, dan bentuk pelanggarannya yaitu penyeludupan dan perdagangan manusia, serta dampak yang ditimbulkan yaitu ketidakstabilan keamanan. Baik, selanjutnya ada studi kasus. Yang pertama, sengketa wilayah laut, yaitu klaim sepihak di Laut Natuna Utara yang bertentangan dengan JTI Indonesia, dan poin yang kedua yaitu pelanggaran udara melalui pesawat asing yang melintas tanpa izin dan menunjukkan celah pengawasan. Selanjutnya ada aktivitas ilegal perbatasan atau illegal fishing, penyeludupan barang, dan perdagangan manusia. Poin keempat ada ancaman internal yaitu gerakan separatis yang menuntut permisahan diri dan konflik horizontal. Kajian teori dari materi tersebut yaitu pertama teori keamanan komprehensif. Ada dua poin utama ya. Yang pertama, keamanan bukan hanya militer, tapi mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, dan cyber. Lalu poin yang kedua yaitu memerlukan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, serta teori persatuan. Yang pertama ada integrasi nasional yang menyatukan keberagaman untuk mencegah konflik internal, serta solidaritas sosial adalah modal penting dalam menghadapi ancaman. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada sengketa wilayah laut dan udara. Terdapat klaim sepihak dari negara lain di Laut Natuna Utara yang bertentangan dengan zona ekonomi eksklusif atau ZTI Indonesia, serta pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing tanpa izin yang masih terjadi. Itu menunjukkan celah dalam pengawasan pertahanan udara.
serta aktivitas ilegal di perbatasan yaitu maraknya illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal, serta penyeludupan barang, peredaran narkotika, dan perdagangan manusia. Dan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana, pengawasan, dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ancaman internal masih adanya gerakan separatisme di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI, serta potensi konflik horizontal yang berlatar belakang SARA, serta ada ancaman non-tradisional yaitu penyebaran radikalisme dan propaganda ideologis melalui media digital yang sulit dideteksi secara fisik namun berbahaya bagi pola pikir masyarakat. Pembahasan dan analisis yang pertama, ada kedudukan Indonesia dalam dunia internasional, yaitu posisi strategisnya terletak geografis di persilangan dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta di dua samudra, yaitu benua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kita menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan vital, namun juga rentan terhadap ancaman lintas negara. Poin yang kedua yaitu politik luar negeri. Di Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif yang artinya tidak memihak blok kekuatan manapun atau bebas, tetapi aktif mengupayakan perdamaian dunia. Serta yang poin ketiga yaitu peran diplomatik. Di Indonesia aktif di PBB atau Persatuan Perdamaian, di ASEAN sebagai mediator konflik regional dan gerakan non-blok untuk memperkuat posisi tawar dan menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai. Selanjutnya ada analisa teori keamanan dan persatuan. Yang pertama ada pergeseran konsep keamanan, yaitu keamanan nasional tidak lagi hanya bersifat militer atau klasik, tapi telah meluas menjadi keamanan komprehensif yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan cyber. Serta sistem pertahanan semesta yang negara adalah aktor utamanya, namun masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari sistem pertahanan. Lalu ada hubungan keamanan dan persatuan. Kedua teori ini bersifat saling melengkapi. Keamanan nasional yang kuat membutuhkan persatuan bangsa yang solid atau integrasi nasional dan sebaliknya. Yang keempat ada pentingnya kesejahteraan, yaitu keamanan ekonomi ditekankan dan kesenjangan sosial serta kemiskinan dapat memicu konflik internal yang melemahkan kedaulatan. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menjaga kedaulatan teritorial merupakan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Di Indonesia menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatan wilayahnya, baik yang bersifat eksternal maupun internal. Dan upaya menjaga keutuhan NKRI memerlukan sinergi antara kekuatan pertahanan, kebijakan diplomasi, penegakan hukum, serta dukungan masyarakat. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.